I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Pictures on my line, and you know. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan 6 subjudul. Yang pertama, pengertian sosial entrepreneurship. Kedua, bagian-bagian sosial entrepreneurship. Yang ketiga, tujuan dan manfaat sosial entrepreneurship. Yang keempat, hubungan dengan organisasi sosial, organisasi komersial. Yang kelima, tahapan sosial entrepreneurship. Yang keenam, tantangan sosial entrepreneurship. 1. Pengertian. Pengertian sosial entrepreneurship. Social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial adalah suatu cara atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah sosial meliputi strategi bisnis. Orang yang menjalankan suatu bisnis disebut sebagai social entrepreneur atau wirausaha sosial. 2. Bagian-bagian. Yang pertama, social society. Yang kedua, civil society. Ketiga, inovasi. Yang keempat, economic activity. Materi yang ketiga yaitu manfaat dan tujuan. Manfaat sosial entrepreneurship. Menurut Asmani 2011, manfaat sosial entrepreneurship diantaranya: 1. Meningkatkan kesempatan kerja. Penerapan sosial entrepreneurship di beberapa negara maju meningkatkan kesempatan kerja secara signifikan. Yang kedua, memberikan inovasi dan kreasi dalam menawarkan solusi masalah sosial. Kelompok entrepreneurship juga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, modal sosial. Terus, pengertian dan budaya kerjasama dalam masyarakat menjadi modal sosial yang tak ternilai harganya. Yang keempat, peningkatan kesetaraan melalui social entrepreneurship. Para pelaku bisnis tidak hanya mementingkan dan memupuk kekayaan untuk diri sendiri dan keluarganya saja. Tujuan social entrepreneurship. Pada dasarnya, social entrepreneurship ini bertujuan mengembangkan kemampuan dan peluang untuk masyarakat secara keseluruhan sehingga lebih produktif dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan sebuah sistem perubahan secara berkelanjutan dengan berorientasi terhadap kebutuhan dan kemajuan masyarakat dan juga perubahan sistem yang ada pada masyarakat menjadi ciri seorang entrepreneur ini. Selanjutnya, materi keempat, hubungan dengan organisasi sosial, organisasi komersial. Organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sekumpulan orang-orang atau masyarakat yang berstruktur dan mempunyai suatu tujuan yang sama sehingga bisa membentuk lembaga sosial atau organisasi dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Adapun organisasi komersial. Organisasi profit atau organisasi komersial merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk menghasilkan laba. Organisasi ini disebut juga sebagai single entity atau satu kesatuan usaha pada lembaga yang berorientasi pada keuntungan. 5. Tahapan social entrepreneurship. Tahapan pengembangan kewirausahaan sosial pada umumnya melalui rangkaian proses berikut ini. 1. Peluang atau masalah. Bagi inovator, masalah adalah peluang. Masalah butuh sentuhan kewirausahaan untuk diubah menjadi peluang yang memberhasilkan, menguntungkan, dan memberikan kebermanfaatan. Masalah yang akan mengarahkan dan memadu kita untuk memodifikasi inovasi yang kita kembangkan sehingga mampu menyelesaikan masalah itu dan berdampak pada kehidupan banyak orang. Peluang dan masalah adalah pintu awal lahirnya ide-ide besar yang mampu memaksa sejarah bertepuk tangan. Semua orang melihat masalah, tapi sedikit yang melihat peluang pada masalah yang ada. Dari orang-orang yang melihat peluang pada masalah, sangat sedikit usaha yang keras untuk
mewujudkannya dan membesarkannya. 2. Membentuk tim. Sehebat, diubah, dan secerdas apapun Anda akan kalah dengan mereka yang bergotong royong dengan menambang. Kalau Anda bekerja seorang diri, mungkin mimpi dan cita-cita itu akan tercapai 10 tahun. Tapi dengan memiliki 10 orang anggota tim, mungkin Anda bisa mempercepat hingga hanya 1 tahun. Oleh karena itu, bagi saya, aset yang paling besar bukanlah tanah, bangunan, dan properti dari usaha-usaha kita, tetapi yang terpenting adalah manusia. 3. Membangun sistem. Jika baru memulai wirausaha sosial, baik dari hal yang sederhana. Pertama, batasi ukuran pengukuran atau parameter keberhasilan dalam wirausaha sosial Anda. Lalu dorongan metrik tersebut melalui sistem reward dan punishment yang ada. Hasil akhir dari sebuah sistem adalah sebuah budaya. Budaya itu ditentukan oleh gaya kepemimpinan dan sistem manajemen yang digunakan. Pada saat membangun sistem, mencobalah selalu memberikan perbaikan terus-menerus, berorientasi jangka panjang. Yang keempat, menciptakan aktivitas ekonomi. Bagi wirausaha komersial atau wirausaha konvensional, menghasilkan uang adalah misi utama dan tujuan akhir dari sebuah cerita atau usaha. Setelah itu, ia akan berpikir untuk memperbesar perusahaannya, membangun perusahaan baru sebagai mesin penghasil uang baru. Tetapi tidak dengan wirausaha sosial. Uang hanyalah proses yang harus ia lalui untuk memastikan dia memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang kelima, mencapai visi. Secara sederhana, mencapai visi ini dalam konteks kewirausahaan sosial harus mampu diterjemahkan pada pemberian nilai sosial kepada masyarakat. Secara praktis, nilai sosial ini harus mampu diubah menjadi ukuran yang dapat diukur, sehingga pada akhirnya visi, nilai sosial, dan imetrik ini menjadi tujuan dari kewirausahaan sosial dengan with the end in mind. 6. Tantangan sosial entrepreneurship. Tantangan sosial entrepreneurship. 1. Leadership. Pertama, tantangan dari kewirausahaan sosial adalah permasalahan terkait dengan leadership atau kepemimpinan. Hal ini berkaitan dengan visi seseorang pemimpin yang harus mengedepankan nilai dan visi sosial di dalam kewirausahaan sosial. Yang kedua, strategi. Kedua, tantangan lainnya adalah mengenai strategi dalam kewirausahaan sosial. Ini berkaitan dengan 3 poin penting, yakni alignment, leveraging core, competencies, dan partnering, di mana harusnya kewirausahaan sosial harus berjalan selaras dengan tujuan perusahaan. Tantangan sosial yang ketiga yaitu struktur. Kewirausahaan sosial harus berkutat pada permasalahan struktur manajerial. Artinya, sebuah kewirausahaan sosial harus membuat struktur organisasi dan manajerial yang jelas dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan objektifnya. Yang keempat, sistem. Sistem yang kokoh dan baik akan berkesinambungan dengan produktivitas kewirausahaan sosial. Oleh karena itu, kewirausahaan sosial harus memiliki sistem yang dapat meningkatkan pembelajaran bagi para stakeholder dan dapat mengeksekusi keputusan dengan tepat.